semuanya. Hai Ibu. Gimana kabarnya dengan Ibu sekarang? Sehat. Luar biasa. Tetap semangat ngobar. Bagus. Semangat ya Umaira ya. Semangat Bu. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Iya Bu. Ada yang tahu keterangannya tidak hadir? Dia sakit. Bu. Oh, kecelakaan. Gitu, Kita doakan ya teman-teman kita supaya cepat sembuh dan kembali belajar seperti kita saat ini. Amin. Oke, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak Ibu, tolong rapikan dulu bangkunya. Kakinya nggak ada yang diangkat ya. Ibu. Oke, silakan pimpin doa ketua kelasnya. Arah Bu. Balik. Yustain. Berdoa semangat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Oke, sebelum Ibu masuk tentang pembelajaran kita saat ini, yaitu menghindari sikap tercela. Minggu kemarin resumenya ada dibuat? Ada Bu. Oke, nanti buku catatannya dikumpul karena kita nanti UHA ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Akhlak terpuji. Akhlak terpuji, akhlak tercela. Kata ibunya. Oke, kita minggu kemarin membahas tentang sikap tercela. Kalau sekarang kita mau menghindari sikap tercela. Ya, kamu nggak datang minggu kemarin deh ya. Nah, ada mau dibuat resumenya. Ada. Nah, ke sikap tercela itu apa aja? Sombong. Sombong, Tega. fitnah, Iri. riba, dengki, iri, Aduh domba, Hani. Asal Bu. Oke, banyak ya akhlak tercela. Oke, sekarang kita akan sedikit mengupas tentang menghindari sikap tercela. Nah, dalam pembelajaran kita saat ini yaitu menghindari sikap tercela, ada alasan mengapa sikap tersebut berbahaya serta cara praktis untuk mengubah kebiasaan negatif menjadi positif. Kita masuk kepada pengenalan sikap tercela, yaitu ada 4. Yang pertama, amarah. Yang kedua ada dengki. Yang ketiga, yang keempat, nah, yang pertama itu adalah amarah berlebihan. Amarah ini yang tidak terkendali dapat merusak hubungan dan menimbulkan penyesalan. Nah, Sampai membunuh bahkan Bu. sampai membunuh. Apa anak ibu punya contoh? Nah, gimana? Dia suka marah berlebihan Bu. Marah berlebihan. Ada Bu. Iya Bu, dia suka kesal sendiri. Yang tadi itu itu amarah berlebihan yang dapat merusak hubungan dan membuat menimbulkan Kalau ada hubungannya terus udah rusak itu namanya apa Bu? itu parah guys. Itu payah ya. Oke, yang kedua adalah dengki. Kalau dengki itu adalah perasaan iri yang berlebihan bisa menimbulkan kebencian, iri dan kehancuran sosial. Dengan dengki ini kita tidak bisa bergabung ke masyarakat karena kita sudah rusak hatinya. Ini benar. Suka dengki? Iya. Contohnya gimana? Dengkinya gimana? Punya mobil baru dia dengki. Padahal belum dia ya. Oke, bagus ya anak-anak ibu. Iya. Yang ketiga adalah sombong, rasa tinggi hati yang membuat sulit menerima kekurangan dan kritik yang tidak terima kritikan dari orang lain. Ya, Bu. Ya, Ya, karena benar, Bu. kesombongan. Itu Baru benar. juara 1 udah sombong padahal di langit masih ada. Nah, biasanya
yang punya contoh nggak? Iya. Punya contoh pribadi gitu atau punya pengalaman tentang kesombongan ini? Bu, dia sering. Aku. Lagi. Iya. Dia sering sombong. Sombong ya. Kenapa ya? Dia sering Misalnya dia beli barang baru, Bu. Iya. Jadi kami nggak ada barangnya. Terus dibilangnya, kami ada barang ini nih. Ah, itu dipanas-panasin. Nah, itu tidak boleh ada ya, karena itu akan kemanan dengan punya video untuk anak-anak ibu ya. Coba simak video ini. Yang suka di follow ya teman. Iya teman. Iya Miranda. Oh Miranda. Iya Miranda. Simak ya videonya, nanti ulangannya masuk tentang kesombongan. Jangan kita potong. Bu, nyari fisik bu. Lihat laporan hasil kebaikan di sekolah. Berarti Ini anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. Iya, makasih Uma. Terus kamu kan Uma juga yang kita belajar. Uma juga mantul. Terus hafal perkalian. Enggak. Setannya mati. Nah, Setannya udah mulai muncul ya. Iya, nih bu. Kan sendiri ya, nggak bisa jadi murid berprestasi. Kayak Rara. Iya, orang masih. Oke deh. Nah, yang bagusan. Wah, makasih Mbak. Bisa kok. Masa aku dapat hadiah juga? Tahun lalu aku juga udah kasih kan? Iya Mbak. Kan Kanusa nggak jual, nggak prestasi. Muridnya prestasi, kok cuma astagfirullah, Ra. Kok jadi gitu sih ngomongnya? Rara, di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi. Hah? Jadi kalian berdua berhak mendapat hadiah. Bangga sama diri sendiri boleh, tapi nggak boleh sombong. Oh, nggak boleh merendahkan orang lain. Sayang. Nggak boleh ya. Nara nggak sombong kok. Tahu nggak kalau sombong itu temannya siapa? Hah? Iya, namanya setan. Suka merendah-rendahin, merasa dia paling hebat. Iya setannya. Ayo. Jadi sekarang temannya setan dong. Ini banget tadi. Kayak kalian ini tahu. Cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, iblis merasa sombong karena diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu Allah murka karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Nah, sejak saat itu iblis diusir dari surga dan ditetapkan jadi penghuni neraka. Astagfirullah. Alhamdulillah ya Allah. Amin ya Allah. Harus jadi temannya setan. Rara ya lagi. Nah, lagi. Gak akan rendahin orang lagi. Kayak Awalnya Rara nggak mau jadi temannya setan. mati deh. Kasihan pakai kalian. Maafin Rara ya Uma. Kanusa. Iya, nggak apa-apa. Bisa sombong ya. Kalau gitu, awalnya nggak usah dulu ya. Jangan, Ma. Oke anak-anak ibu semuanya, dari video tadi sikap Rara itu sikap apa? Sombong. Sombong. Dia bilang abangnya iri dengan prestasinya, padahal itu hanya kemenangan sementara. Sombong itu tidak boleh ya. Yang merusak. Yang selanjutnya adalah gibah, membicarakan keburukan orang lain secara negatif dapat merusak nama baik dan persaudaraan. Nah, kalau kita tidak suka sama orang, tidak harus dibicarakan. Iya kok Di dia belakang. bu, namanya Raka bu, dia suka bikin orang bu, padahal dia cowok bu. Oh my god, itu cowok ya? Iya.
Ini udah boleh ya, jangan ditiru ya nak. Kalau kasih nasihat berapa ya Bu? Iya, nanti dikasih nasihat sama Kenapa apa ya Bu? Gak boleh kayak gitu. Ya, Raka anak IPA 1. Gak boleh ya. itu Bu. Oke, selanjutnya dampak negatif yang tercela. Yang pertama adalah merusak hubungan. Yang kedua adalah yang ketiga. Membawa dampak spiritual. Oke, silakan anak-anak ibu baca dulu sampai slide selanjutnya karena bentar lagi kita mau ulangan. Sampai ini Bu. Yang selanjutnya adalah mengapa pentingnya menghindari sikap tercela. Mengapa penting menghindari sikap tercela itu? Membantu hubungan sosial agar kita kalau kita tidak punya sikap tercela, jadi kita banyak teman Bu. Banyak teman. Mendekatkan pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Ada lagi? Menjadi positif. Menjadi positive vibe ya. Nah, cara menghindari sikap tercela yang pertama Sadar diri. Karena tidak sadar diri Bu. sadar diri. Yang kedua Berlatih sabar. berlatih sabar, harus jadi orang yang sabar. Yang ketiga adalah Berempati. berempati itu apa? Belajar melihat sudut pandang orang lain. Jangan berargumen Diri. Nah, kalau misalkan punya dua orang teman, mereka bertengkar, kita harus mendengarkan satu sama lain agar tidak menjadi kecekcokan. Nah, yang keempat adalah Meningkatkan rasa syukur. nah, oke, ibu ada contoh sikap mulia, pentingnya sikap tercela. Pengganti Bu. Ah ya, oke ada lah. Selanjutnya adalah contoh sikap mulia pengganti sikap tercela. Yang pertama itu adalah sabar, mengendalikan emosi dan tetap tenang dalam menghadapi masalah. Jangan cobaan. Kedua adalah Ikhlas. ikhlas, yaitu melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Yang ketiga adalah tawadu, yaitu merendahkan hati dan tidak sombong kepada siapapun. Yang keempat yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain dan Menjaga hati tetap bersih. Nah, selanjutnya ibu ada kuis. Ini nih sebenarnya UH ya, tapi ibu salah tulis. Oke, di sini ada 5 soal ganda dan 5 soal esai. Ibu kasih waktu untuk anak-anak ibu. Sebentar aja ya. Berapa lama Bu? Hah? Berapa lama kerjanya Bu? Waktunya bentar ya, cuma 20 menit aja. Ya Bu. Oke, dimulai kerjakan dari sekarang. Oke, ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Tidak ada yang contek ya, walaupun ini hanya UH. Nih, Lihat Bu. Tidak ada yang contek ya. Buat namanya jangan lupa buat nama kelas 10. Untuk selembar jawabannya silahkan dikumpulkan ke depan. Siapa yang buat? Ayo kumpulkan. Biar dikumpulkan. Sabar dulu. Ayo dikumpulkan. Sabar dulu. Silakan dulu. Ayo dikumpulkan. Sebentar. 10, 9, 8. Oke. Ibu. Nilainya besok ibu umumkan. Untuk catatannya nanti yang udah dikumpulkan ini Nih Bu, ada di Belum dikumpul Bu. Ini loh. Oh. belum ya? Ini Bu. Oke, silakan nanti catatannya kasih sama ibu ke kantor ya, Moira. Ende Bu. Oke, terima kasih ada ibu, kita sudah buka. Jadi untuk kesimpulan dan langkah selanjutnya, halo. Oke, yang pertama itu adalah pahami dan kenali sikap tercela dalam diri. Jadi jangan pernah pakai sikap tercela itu dalam diri karena itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terus berlatih sikap mulia setiap hari, menjaga sikap dengan orang lain dimanapun kita Berada. Yang ketiga adalah bangun lingkungan positif dan saling mendukung. Jangan buat orang tidak nyaman di dekat Kita. Oke, apa tadi namanya? Menjadi positif? Oke. Yang terakhir adalah menjadi contoh akhlak baik bagi orang Lain.
Jadilah orang yang bersikap baik dan dapat dicontoh. Nah, perbaiki akhlak adalah proses berlanjutan dan membutuhkan kesadaran, niat baik dan usaha konsisten. Untuk kesimpulan yang sudah Ibu terangkan, Ibu minta kesimpulan dari anak-anak Ibu dari semua pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi dan kita sudah ulangan tadi. Siapa yang mau menyimpulkan? Dea, silakan. Baik Bu, yang dapat disimpulkan dari pembelajaran kita tidak boleh memiliki sifat tercela, tidak boleh menanamkan sifat tercela dan di kita. Contohnya kita tidak boleh sombong, tidak boleh dengki, apalagi mengungkit Bu. Nah, jadi kita itu harus menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kita, memberi contoh yang baik kepada orang-orang sekitar kita dan menjadi positif vibe. Oke, baik, bagus. Ada yang mau nambah nggak? Seperti Bu. Sama Bu. Setuju? Setuju. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti aku senang. Oke, sekian dulu pembelajaran untuk siang hari ini ya, karena bel juga sudah bunyi. Silakan berdoa dulu untuk kedua kelas. Silakan pimpin doanya. Ikra Anjelah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kedua kelas ikut ibu ke kantor bentar